Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurleli dengan NIM 857254115. Saya berasal dari Universitas Terbuka Prodi S1 PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu ekosistem darat. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen atau hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang sudah terbentuk dari proses secara alami. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan agar menjaga keseimbangan hidupnya di dalamnya. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, dan lingkungan sekitar. Yang pertama di sini saya akan mengamati ekosistem darat alami yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahayanya cukup, suhu mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian saya akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon rambutan, yang kedua ada pohon kelapa, yang ketiga ada pohon duku, yang keempat ada pohon salak, dan yang kelima ada pohon pinang. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, yang dimana tanaman membutuhkan cahaya sinar matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu juga dalam beberapa tanaman membutuhkan hewan untuk membantu proses penyerbukan. Yang pertama ada kupu-kupu, yang kedua ada cacing, yang ketiga ada kupu-kupu, yang keempat ada selang, dan yang terakhir ada laba-laba. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan komponen abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini
Pengurai yang ditemukan yaitu jamur, bakteri, dan berbagai jenis cacing. Saya sedang ada di ekosistem darat buatan. Komponen abiotik yang saya amati yaitu meliputi cahaya. Terlihat cahaya mataharinya sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya lumayan lembab, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang saya temukan pada ekosistem sawah yaitu yang pertama ada padi, ada rumput, berikutnya ada pohon tebu, ada pohon berenur, dan yang terakhir ada tanaman putri malu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya yaitu jenis-jenis hewan. Yang pertama ada siput atau keong, kedua ada belalang, berikutnya ada katak, terus ada ikan, dan yang terakhir ada capung. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan komponen abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer yang ditemukan di ekosistem sawah ialah jamur, cacing, dan bakteri. Jadi kesimpulannya, dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar yaitu hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia.